this hukum perdana materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Maulidan Resmonugraha dengan NIM 211030600053. Di sini saya ingin menjelaskan video yang mana video tersebut menjelaskan tentang bagaimana perikatan, yaitu hukum perikatan. Langsung saja, jadi pengertian perikatan. Perikatan itu berasal dari bahasa Belanda. Bahasa Belandanya adalah verbintenis. Kemudian di dalam bahasa Inggris pula, bahasa perikatan adalah binding. Di dalam buku ketiga KUH Perdata, itu tidak menjelaskan secara spesifik terkait pengertian perikatan, tetapi para ahli memberikan definisi sendiri. Hofman mendefinisikan perikatan atau tadi yang di dalam bahasa Belanda, verbintenis, sebagai suatu hubungan hukum antara beberapa subjek hukum yang dengan adanya hubungan tersebut, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap tersebut. Pendapat lainnya yaitu dari Subkety yang mengartikan perikatan sebagai suatu hubungan antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, perikatan ialah hubungan yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh sebab itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkup hukum, yang mana hubungan hukum itu tercipta sebab adanya tindakan hukum. Adapun prestasi adalah objek dari perjanjian. Tanpa prestasi pun, hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum itu tidak akan memiliki arti apapun. Jadi, ilmu pengetahuan hukum menganut rumusan bahwa perikatan merupakan hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Kemudian ada unsur-unsur perikatan. Jadi, unsur-unsur perikatan itu ada 4. Yang pertama adalah hubungan hukum atau yang biasa disebut dengan legal relationship. Kemudian ada harta kekayaan atau juga yang biasa disebut dengan patrimonial. Kemudian ada pihak-pihak yang menjadi subjek perikatan. Kemudian ada prestasi, yaitu objek perikatan. Kemudian ada pengertian untuk objek dan subjek perikatan. Jadi dalam setiap cabang hukum akan selalu ada objek dan subjek dari hukum tersebut. Jadi secara garis besar juga objek dan subjek hukum itu ada. Yang pertama prestasi sebagai objek perikatan, kemudian pihak-pihak sebagai subjek perikatan. Kemudian objek hukum perikatan. Objek hukum perikatan adalah prestasi. Jadi prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Prestasi juga merupakan objek perikatan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual atau perjanjian, atau yaitu perikatan. Kemudian bentuk-bentuk dari prestasi atau objeknya dalam pasal 1234 KUH Perdata, yaitu memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur terhadap kredit. Kemudian melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan di dalam perikatan atau perjanjian. Kemudian tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah diperjanjikan. Kemudian sifat-sifat prestasi atau objeknya adalah yang pertama itu harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Kemudian harus mungkin dan harus diperbolehkan. Kemudian juga harus ada manfaat bagi kreditur. Kemudian bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.
Kemudian untuk menentukan apakah hubungan hukum itu masuk dalam hukum perikatan atau tidak, pada umumnya menggunakan ukuran apakah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan sejumlah uang, yakni apakah kerugian yang diakibatkan manifestasi atau akibat sesuatu perbuatan melawan hukum itu dapat diukur dengan sejumlah uang atau tidak. Jadi demikian dalam perikatan ada hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang. Dan hal ini juga dianggap sebagai suatu pengecualian. Jadi selain prestasi sebagai objek perikatan, objek lain dalam perikatan menurut hukum perdata selalu berupa benda. Benda adalah setiap barang dan hak halal yang dapat dimiliki dan dinikmati orang. Dapat dimiliki dan dinikmati orang maksudnya ini adalah memberikan manfaat atau mendatangkan keuntungan secara halal bagi orang yang memilikinya. Benda objek perikatan dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Jadi benda bergerak itu adalah benda yang dapat diangkat dan dipindahkan. Contoh adalah motor, mobil, kemudian ada hewan ternak. Sedangkan benda tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dan diangkat seperti rumah, gedung. Kemudian apabila benda ini dijadikan objek perikatan, maka benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi syarat-syaratnya adalah benda harus dalam perdagangan. Kemudian benda tertentu atau benda itu tidak dapat ditentukan. Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Benda tersebut tidak dilarang oleh undang-undang atau benda halal. Kemudian benda tersebut ada pemiliknya dan dalam pengawasan pemiliknya. Benda tersebut juga dapat diserahkan oleh pemiliknya dan benda itu dalam penguasaan pihak lain berdasarkan atas hak yang sah. Kemudian ini adalah subjek hukum. Jadi subjek perikatan ini adalah mereka yang memperoleh hak atau kreditur dan mereka yang dibebani kewajiban atau debitur atas suatu prestasi sebagaimana yang disebutkan pada objek hukum perikatan yang di atas. Pada prinsipnya juga semua orang baik jika person atau rich person atau biasa disebut dengan badan hukum dapat menjadi subjek perikatan. Subjek hukum perikatan yaitu para pihak pada suatu perikatan yang dimana kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitur terdapat dua unsur, yaitu adalah utang debitur kepada kreditur dan harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang. Subjek perikatan juga disebut sebagai pelaku perikatan. Perikatan yang dimaksud meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian dan karena ketentuan undang-undang. Pelaku perikatan terdiri atas manusia pribadi dan dapat juga badan hukum atau persekutuan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.